Why am I looking at you? You're a picture. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Virus Corona atau COVID-19 mewabah dan menjadi perhatian dunia termasuk kita Indonesia. Nah, seiring dengan penyebaran COVID-19 ada banyak sekali istilah medis yang sering digunakan tapi mungkin juga membuat Anda, masyarakat semua agak kebingungan. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang beredar, istilah-istilah medis yang pasti membingungkan. Dan berikut adalah kami ambil beberapa istilah-istilah yang belakangan atau beberapa minggu belakangan paling tidak sering muncul dalam pemberitaan penanganan atau penyebaran kasus virus corona atau COVID-19 yang ada di Indonesia ya. Paling tidak ada 10 istilah yang coba kita akan highlight atau kita akan coba jelaskan. Yang pertama, ini dia ya, ada local transmission, jadi atau transmisi lokal lah bahasa Indonesianya. Jadi istilah local transmission ini menunjukkan sumber infeksi dalam pelaporan ini dari dalam negeri. Jadi misalnya dari Indonesia sendiri ya, penularannya pun juga dari Indonesia. Jadi bukan dari wilayah lain atau dari luar Indonesia. Saya ambil case atau saya ambil contoh adalah pasien dengan kasus 01 dan juga 02. Tertularnya di wilayah yang sama yaitu di Indonesia ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya juga imported case pastinya yang suka Anda dengar. Jadi imported case ini adalah di mana si sumber virusnya ini bukan berasal dari Indonesia tapi dari luar negeri ya. Jadi bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Jadi ini bisa saja didapat, ada beberapa kemungkinan ketika pasien ini berkunjung ke luar negeri. Bisa jadi ketika dia berpergian atau jalan-jalan, liburan pelesiran di luar negeri, yang dimana negara tersebut yang didatangi adalah negara yang terjangkit virus corona. Atau bisa saja virus ini dibawa oleh warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Dalam hal ini contohnya saya kasih contoh adalah warga negara asing, yaitu warga negara Jepang yang menulari pasien 01 dan 02 ya. Itu tadi imported case. Kemudian ada juga istilahnya yaitu under investigation. Apa under investigation atau dalam investigasi ini menunjukkan sebenarnya di mana sih? Di mana lokasi serta jenis penularannya ini belum dapat ditentukan. Mohon maaf ya, tulisan saya agak jelek. Ini 3 yang pertama ya. Jadi petugas masih menelusuri di mana pusat penularannya. Itu 3 pertama. Kemudian ada istilah-istilah, ada suspek, ada ODP, ada PDP. Coba saya telah satu-satu. Yang pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, ODP ini, kriteria ini adalah warga negara asing. Jadi ini bukan hanya WNI, tapi bisa juga WNA yang dalam riwayat perjalanannya pernah berpergian atau mengunjungi negara-negara yang terjangkit virus corona. Atau bisa saja mereka melakukan kontak dengan orang yang diduga, masih dalam dugaan ya, yang diduga ini mengidap corona. Ini orang dalam pengawasan. Nah, satu tingkat di bawah ODP atau pasien dalam pengawasan. Nah, PDP ini adalah pasien dalam pemantauan. Jadi istilahnya kalau PDP ini pasien yang mengalami sejumlah indikasi atau gejala-gejala awal seperti flu, kemudian demam, batuk gitu ya, sesak nafas. Tapi sekali lagi, pasien dalam pengawasan ini bukan berarti dia positif atau terjangkit virus corona. Yang namanya pasien berarti dia harus dalam pengawasan petugas medis, jadi dia harus berada di rumah sakit. Itu tadi PDP ya. Kemudian satu tingkat lagi di atas PDP, Anda pasti juga sering banget dengar istilah ini ya, suspek. Nah, siapa saja sih orang-orang yang bisa dikategorikan suspek corona?
Nah kalau suspek ini, suspek belum tentu positif ya, belum tentu dia betul-betul mengidap atau positif virus corona. Suspek itu adalah yang membedakan dengan tadi adalah gabungan dari ODP dan juga PDP. Jadi orang-orang yang punya indikasi gejala-gejala tadi, ada flu, kemudian demam, kemudian dia pernah melakukan kontak dengan orang yang diduga terjangkit virus corona, atau dia juga pernah berpergian ke negara yang memang wilayahnya terjangkit virus corona. Itu yang dinamakan suspek. Nah, untuk memastikan dia confirm atau tidak, maka dia harus menjalani tes medis, yaitu adalah throat swab, yaitu ini merupakan pengecekan lendir yang berada di bagian dinding belakang lidah, kemudian tenggorokan dan sebagainya. Nah, dari hasil pengecekan tersebut bahwa pasien tersebut bisa dinyatakan confirm itu juga tidak hanya confirm yes ya, confirm positif. Ini confirm ini merupakan status pasien yang paling tinggi. Jadi confirm ini bisa ada dua, bisa positif dia mengidap virus corona, bisa juga dia negatif. Nah, kalau dia positif tentunya dia harus menjalani perawatan medis sesuai dengan anjuran. Salah satunya adalah perawatan medis di bawah pantauan rumah sakit atau petugas kesehatan kurang lebih selama 14 hari di rumah sakit. Kemudian ada tes-tes dan lain sebagainya. Itu kalau dia dinyatakan positif. Nah, bagaimana kalau dinyatakan negatif? Seperti dua pasien yang dinyatakan negatif itu, dia boleh keluar rumah sakit, tapi dia statusnya pun juga masih dalam pengawasan. Jadi pengawasan selama kurang lebih 14 hari. Selama di rumah, salah satunya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh melakukan kontak ke orang lain, tidak boleh bertukar alat makan dan sebagainya. Itu tadi confirm. Lalu, itu tadi status-status pasiennya ya. Kemudian ini yang juga sering kita dengar adalah klaster. Jadi klaster ini adalah penyakit yang terjadi dalam satu kelompok dengan satu kejadian kesehatan yang sama dan terjadi di dalam area serta waktu yang sama. Saya ambil sampel adalah dalam kasus ini atau kasus yang terjadi di Indonesia adalah pasien nomor 1, 01 sampai dengan 05 berada di klaster yang sama. Nah, ada juga turunan dari klaster yaitu subklaster. Ini penelitiannya juga lebih lanjut lagi. Oke, kita bergerak ke slide berikutnya. Yang terakhir adalah tracing. Nah, apa itu tracing? Ini artinya pemantauan atau memantau aktivitas, seluruh aktivitas kegiatan dari pasien yang diduga memiliki penyakit penular. Misalnya di tracing keberadaannya. Aktivitas apa saja sih yang sudah ia lakukan? Kontaknya dengan siapa saja sih? Oke, kemudian dia berpergiannya, jalan-jalannya ke wilayah mana saja. Itu yang dilakukan oleh pemerintah, oleh di bawah kendalinya atau kontrolnya dari Ahmad Yuryanto, dilakukan tracing terhadap klaster dan juga sub-sub klaster lainnya. Dan ada juga yang terakhir nomor 10 adalah community spread. Apa itu community spread? Ini adalah penyebaran penyakit yang berada dalam satu area tertentu ya. Meski mungkin tidak diketahui kamat pastinya seseorang ini tertular, nah tapi ini yang disebut dengan community spread atau penularan komunitas. Mudah-mudahan dengan istilah medis, penjelasan saya yang cukup singkat dan gampang ini bisa membuat Anda bisa lebih mencerna lagi ternyata istilah medis yang sering Anda dengar di pemberitaan terkait dengan penanganan virus corona atau COVID-19 adalah seperti itu.